Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, teman-temanku sekalian dimanapun berada yang pernah atau terus-menerus mengikuti acara kuliah kita pada hari ini, kita senantiasa memohon keberkahan dan rahmat Allah sehingga perjalanan kehidupan kita ini penuh dengan keselamatan. Kenapa kita mengharapkan berkah dan rahmat Allah serta keselamatan? Karena itulah tanda-tanda kehidupan kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang penuh berkah dan rahmat berarti kehidupan itu dijalani dengan penuh keceriaan. Senang susah, ada hambatan-hambatan, ada kesulitan-kesulitan, semuanya itu akan dijalani dengan pikiran yang jernih, hati yang lapang. Kenapa? Karena dia selalu menyertakan Allah di dalam kehidupannya. Kita akan memasuki hari-hari atau masa-masa dalam kehidupan sosial dan politik yang pasti menyita pikiran kita. Ya, menyita informasi-informasi yang kita perlukan, sehingga telinga-telinga kita demikian tajam, demikian sensitif terhadap semua informasi. Hati kita juga akan berada pada posisi mungkin cemas-cemas harap terhadap berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku sekalian, mungkin kita pernah mendengar ya, dalam surat An-Nur, Allah itu berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Ya kan? Jadi Allah itu adalah memberikan cahaya langit dan cahaya di bumi. Ya. Dan kemudian cahaya itu dia berikan, dia buka ya secercah cahaya seperti mishkat. Nah, ternyata secercah cahaya itu memberikan sebuah sinar yang sangat luar biasa. Nah, begitu juga dengan ada juga hadis atau tuntunan doa Nabi ya dengan kalimatnya yang indah ya, diantaranya saya kutip adalah, ya Allah, terangilah pikiranku dengan cahayamu, terangilah pandangan mataku dengan cahayamu, terangilah pendengaran telingaku dengan cahayamu, terangilah ucapan lisanku dengan cahayamu. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat Allah, kemudian doa Rasulullah SAW, kita ini orang yang makhluk yang memang dalam hidup ini itu selalu memerlukan, sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan adanya pencerahan-pencerahan, adanya signal-signal dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita ini dapat kita lalui dengan tentram sebagaimana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi saya mengajak diri saya dalam menghadapi semua peristiwa, dalam semua keadaan, kita minta kepada Allah, ya. Kita betul-betul
menjadikan Allah itu sebagai tempat berharap dan bergantung. Ya. Nah, seperti misalnya begini, saudara-saudara sekalian, kita ini akan memasuki hari-hari di mana hiruk pikuk kampanye, pemilihan presiden, calon presiden, anggota-anggota parlemen dan sebagainya. Ya kan? Semua kita berharap ketika kita memilih siapapun dia, ketika dia akan menjatuhkan pilihannya, di situ ada harapan. Ya, tapi ingat, memberikan harapan yang terlalu berlebih-lebihan kepada siapapun, ya, itu bisa berbuah pada kekecewaan. Makanya kita minta tuntunan dari Allah. Kita minta kepada Allah agar pilihan-pilihan kita itu tidak salah. Pilihan-pilihan kita udah pilihan betul-betul menenteramkan hati kita. Karena suka tidak suka, senang tidak senang, sadar tidak sadar, setiap apapun yang kita lakukan pilihan itu, ya, kalau kita tidak mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, ingat, pilihan itu akan memerlukan pertanggungjawaban. Ketika kita memilih siapa, maka setiap pilihan itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, disinilah kita perlu menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan, sebagaimana kalam hikmah mengatakan, apa yang menjadi milikmu akan menemukanmu. Ya, jadi kalau memang milik kita, maka dia akan mendatangi kita. Nah, begitu juga apapun yang menjadi takdir, ya, takdirmu, maka takdir itu akan mencari jalan untuk menemukan kita. Jadi disinilah saudara-saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa tidak ada perjalanan kehidupan kita ini yang tidak berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadapi hiruk pikuk ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan sosial, politik, apapun, ya, maka kita memerlukan cahaya Allah. Allahu nur samawati wal ard. Jadi Allah itulah pemberi cahaya, pencerah kehidupan kita baik di langit dan di bumi. Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW menuntun kita bahwa semoga cara berpikir kita diberikan oleh cahaya Allah, pendengaran kita diberikan cahaya oleh Allah, penciuman kita diberikan cahaya oleh Allah, lisan lidah kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi sangat luas sekali, hampir seluruh lingkungan kita itu dengan cahaya Allah. Di hadapan kita dengan cahaya Allah, di belakang kita dengan cahaya Allah, samping kiri kanan kita dengan cahaya Allah, atas bawah semua dengan cahaya Allah. Betapa mulia, betapa berkah, betapa rahmat Allah itu akan menyertai kehidupan kita. Semoga masyarakat kita, umat Islam, umat Muhammad ini, ya, umat Indonesia ini senantiasa tunduk dan patuh mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.